Halo semuanya, di sini saya akan bercekis terus akan eh, menjelaskan hasil dari praktikum saya di week kedua dari dengan judul praktikum studi kasus Jawa dasar atau menengah. Untuk capaian ringkasan pemahaman bisa dilihat dari layar. Ada 3 studi kasus yaitu palindrom, posisi, dan penggabungan. Ini ada foto praktikum, lalu sini ada penilaian observasi. Ada 2 terhadap diri sendiri dan rekan kerja. Bisa kita lihat di layar dan telah saya tampilkan. Lalu untuk studi kasus yang pertama, diberikan sebuah array string, temukanlah kata palindrom dari penggabungan 2 kata yang terdapat dari masing-masing elemen array. Contoh arraynya dengan elemen pa, ap, la. Kemudian kata pada indeks 01 pap, kemudian pada indeks 2 10. Dan ini adalah program yang telah saya buat. Baik, akan saya coba praktekkan atau saya coba run dengan input 4 BA hub TY YT. Berikut adalah hasil daftar palindromnya beserta indeksnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari program saya. Di sini ada library util ini untuk input dan manipulasi data. Lalu ada kelasnya dengan yaitu sesuai dengan nama filenya, SK1 dengan NIM saya 24. Lalu ada method main. Lalu sini ada scanner variable ceki dan new scanner system.in. Lalu ada integer total pattern diinisialisasi dan variable tadi jk next integer ini untuk membaca jumlah inputan dari user, yaitu yang dari 4 ini. Lalu ada jk.nextLine ini untuk menyelesaikan buffer input. Lalu bisa kita lihat selanjutnya adalah string list string array list kata sama dengan new string di indeksnya total kata. Ini string list kata ini untuk membuat array list kata ini menyimpan sejumlah kata-kata sesuai dengan total katanya. Lalu ini ada loopingan ini for integer k sama dengan 0, lalu k lebih kecil dari total kata, dan di k-nya di increment di dalamnya list kata dan index k sama dengan jk next line. Ini untuk mengisi area list kata dan kata-kata yang diinput. Lalu kita tutup scannernya dengan variable tadi dan dot close. Lalu ada map string, list string, dan set string. Peta palindrom itu map yang digunakan untuk menyimpan palindrom dengan indeks terbaru. Lalu yang list string list bersama new array list ini untuk menyimpan urutan hasilnya. Lalu set string ini set palindrom diinisialisasikan dengan set. Ini setnya agar tidak ada palindrom yang berulang atau di duplikat gitu. Lalu ada looping for di sini. Looping for ini digunakan untuk memeriksa semua kombinasi 2 kata dari daftar A dan B. A dan B-nya ini indeks dari yang C ini, contohnya. Lalu string kombinasi kata ini menggabungkan 2 kata dari indeks A dan B. Misalkan 01 BAB. Jadi bab berarti digabung dia. Lalu ada string boulder terbalik dengan variabel terbalik kombinasi diinisialisasi new string boulder kombinasi kata dot reverse ini memberikan string. Lalu ada if ini if kombinasi kata dot equals dalam kurung terbalik kombinasi dot string ini
memeriksa apakah kata gabungan sama dengan versi terbaliknya. Jika ya, berarti kombinasi tersebut adalah palindrom. Lalu ada string. String indeks pasangan ini maksudnya menyimpan pasangan indeks dari dua kata yang membentuk palindrom. Lalu ada if set palindrom contains kombinasi kata. Ini untuk melihat apakah palindrom sudah ada. Lalu jika ya, maka pasangan indeks sebelumnya akan digantikan dengan yang baru. Enter elemen di list output di set ke 0 untuk menghindari duplikasi. Ini 0. Ya. Lalu jika palindrom belum pernah ditemukan, tambahkan ke set palindrom, add ke kombinasi kata. Lalu kita memanggil fungsi cetak untuk mencetak hasil palindrom yang ditemukan. Cetak palindrom dan list output variabel peta palindrom ini untuk memanggil fungsi cetak palindrom untuk mencetak hasil palindrom. Lalu untuk fungsi cetak palindrom ini boleh ditemukan palindrom false yang ini. Variabel untuk mengecek apakah ada palindrom yang ditemukan. Lalu integer nomor dengan variabel nomor 1 ini digunakan untuk memberikan nomor urut pada hasil cetakannya. Lalu ada loopingan ini untuk mencetak setiap palindrom. Ini for string palindrom titik tulis output ini looping untuk menampilkan hasil. Ini if else palindrom tidak sama dengan 0, cek apakah entry-nya tidak kosong. If dalam kurung tidak sudah ditemukan palindrom, ini maksudnya jika tidak ada jika ditemukan palindrom, jika tidak ada palindrom ditemukan, if tanda sudah ditemukan palindrom, akan mencetak daftar palindromnya. Ditemukan palindromnya true, mencetak yang ini bagi mencetak lah. Lalu di sini ada if juga, ini untuk jika tidak ada palindrom ditemukan, program akan mencetak pesan tidak terdapat palindrom. Baik, untuk SK2-nya saya akan lanjutkan. Di sini diberikan sebuah array bilangan bulat sebagai jarak perpindahan posisi pada bidang X dan Y posisi awal dari X 0,0. Pergerakan perpindahan mengikuti arah jarum jam yaitu ke atas, kanan, kiri, dan bawah. Maka tampilkanlah informasi posisi terakhir dan posisi perkembangan saat melakukan perpindahan arah yang 12112 ke atas 1, ke kanan 2, ke bawah 1, ke kiri 1, ke atas 2. Maka jawaban kita dapatkan posisi terakhir 1,2, posisi perkembangan 1,1. Baik, untuk program saya buat seperti ini. Lalu akan saya coba jalankan. Kita buat inputnya ada 5, sebanyak 5 kita buat 1, 2, 1, 2. Maka telah dapat posisi terakhir dan posisi berpotongannya. Baik, untuk penjelasannya sini ada library import Java util ini gunakan untuk mengimport semua kelas dan paket. Ini untuk mengakses kelas-kelas yang berhubungan seperti scanner, ArrayList, dan set. Lalu kelasnya ada SK2 dengan saya 24. Lalu ada method main. Lalu kita buat scanner dengan variabel scanner, scanner dalam kurung sistem in. Lalu kita buat integer n dengan variabel n, scanner next integer
Ini meminta jumlah elemen array dari pengguna, yaitu si 5 ini tadi. Lalu kita buat array dengan tipe data integer. Ini untuk membuat array yang panjang sesuai dengan input pengguna. Lalu kita buat looping for integer i sama 0, integer i lebih kecil dari n, i diinkrementkan, di dalamnya ada array berindeks i, sama scanner, kita panggil scannernya. Ini meminta pengguna untuk masukkan arraynya. Lalu kita buat posisi awalnya, si x, integer x sama 0 dan y sama 0. Lalu sini ada set string, posisi dikunjungi sama dengan new set. Ini set string ini maksudnya menyimpan posisi-posisi yang telah dikunjungi. Saya tidak akan menyimpan duplikatnya sehingga memudahkan pengecekan apakah satu posisi sudah pernah dikunjungi. Lalu untuk list stringnya, posisi berpotongan dengan new array list ini menyimpan posisi yang pernah dilalui lebih dari sekali karena list dapat menyimpan elemen berulang. Lalu ada posisi dikunjungi .add yang kurang x tambah koma plus y. Ini posisi awal 0,0 ditambahkan ke dalam set posisi dikunjungi. Ini menandakan bahwa posisi awal telah dikunjungi. Lalu ada inisialisasi arah dan gerakan si koordinatnya. Ini integer arah sama 0, ini maksudnya untuk menentukan arah pergerakan si 0, misalkan atas 0 atas, kanannya 1, bawahnya 2, kirinya 3. Lalu dx integer arahnya dx ini untuk mengubah nilai koordinat x dan y berdasarkan arah pergerakan. Contohnya jika arahnya adalah 1 ke kanan, maka dx-nya itu si dx ini dx per indeks 1 sama 1, berarti x akan bertambah 1 langkah, sedangkan dy berindeks di sini 1 sama 6, berarti y-nya tetap. Lalu ada jenis tipe data boolean, first interaction at origin equals false. Ini menandakan apakah pertemuan pertama di titik awal 0,0 akan diabaikan atau tidak, pada awalnya diatur ke false. Lalu di sini ada loopingan. Looping pertama for integer i sama 0, i lebih kecil dari array lain, i-nya di increment. Ini untuk memproses setiap elemen di dalam array. Setiap elemen array beberapa langkah diambil dalam satu arah. Lalu looping kedua for integer langkah sama 0, langkah b kecil dari array berindeks i, langkah diinkrementkan. Lalu ada x sama dengan ditambahkan dx indeks arah, y sama dengan plus d plus arah. Ini maksudnya adalah menjalankan setiap pergerakan sesuai jumlah langkah pada saat ini. Setiap langkah mengubah x dan y berdasarkan arah. Lalu ada string posisi sekarang x plus tanda petik koma plus y. Lalu di sini ada if else di sini untuk mengecek posisi sudah pernah dikunjungi atau tidak. If posisi dikunjungi dot contains posisi sekarang. Lalu ini untuk mengecek apakah posisinya adalah 0,0. Jika x-nya 0 dan y-nya 0, kita buat if lagi. If first instruction at origin, jangan lupa tanda serunya ini, di dalamnya first instruction at origin sama true. Kontennya ini untuk mengabaikan pertemuan pertama di 0,0. Jika if tanda seru posisi berpotongan that contains ini, maka di dalamnya posisi berpotongan at ini. Kondisi lainnya posisi dikunjungi at di dalamnya sekarang. Lalu arah sama dengan arah plus 1 di luarnya. Modul 4 ini untuk membuat
pergerakan dari si ininya yang kita telah inputkan ini sesuai dengan arah jarum jam. Lalu kita uh, print posisi terakhir, lalu kita print posisi perpotongan. Kita buat juga for integer i sama 0, i lebih kecil dari posisi perpotongan, dot size i increment, maka kita print i plus 1 plus posisi perpotongan kita panggil juga variabelnya get i. Lalu kita buat close untuk menutup scannernya. Itu saja untuk SK2. Baik, selanjutnya untuk SK3, sini diberikan array of string, ditemukan elemen yang dari lebih dari satu kata yang terdapat di dalam elemen tersebut. Akan array elemennya belajar, PBO, Bespro, garis hubung, belajar, garis hubung PBO. Di sini, baik, itu saja untuk perintah dari studi kasus yang diminta dari modul. Baik, di sini adalah program saya. Saya akan coba jalankan. Misalkan saya meminta 5 inputan. Belajar, PBO, Bespro, lalu garis hubung, belajar, garis hubung, PBO. Daftar string penggabungannya cuma satu, yaitu belajar garis hubung PBO. Baik, di sini saya library-nya Java util ini untuk mengakses kelas-kelas yang berhubungan dengan struktur data dan identitas seperti scanner, ArrayList, dan set. Lalu sini ada kelasnya SK3 dan saya 24, lalu ada method main, lalu ada scanner dan variable checkin, new scanner system in, lalu sini integer n sama dengan jk next integer. Ini untuk membaca jumlah elemennya, yaitu 5. Lalu ini jk titik next line, ini consume new line. Lalu sini ada array string array gitu, dengan new string n dari si jumlah elemennya, lalu ada looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i diincrementkan array dengan preindex i, jk.nextLine. Lalu di sini ada list string contains string equals new array list. Ini maksudnya menentukan elemen yang merupakan penggabungan. Lalu ada for, ada loopingan gitu, integer i sama 0, i lebih kecil dari n, i diincrementkan, lalu string current array i. Ini looping menulis setiap elemen array. Lalu ini string ini untuk mengambil elemen saat ini dari array r yang berindekkan i. Lalu ini ada if concentration current array. Ini memeriksa apakah string saat ini adalah hasil penggabungan dari elemen-elemen lain dari dalam array dan memanggil metode is concatenate. Jika benar, string tersebut ditambahkan ke concatenate strings. Lalu kita selanjutnya ngeprint daftar string penggabungan. Lalu ada if contain string is empty. Ini jika tidak ada string penggabungan, maka akan mencetak suatu print tidak terdapat string penggabungan. Lalu kondisi lain, kita buat loopingan integer i sama 0, i lebih kecil dari concatenate strings.size, i diincrementkan, kita akan ngeprint i plus 1, kita panggil juga variable concatenate get i. Lalu ada method is concatenate concentration. Ini metode untuk mengecek apakah target sebuah string adalah hasil penggabungan dari elemen-elemen lain dalam array R. Ini ada set string, set dengan new hasset, array, asList, array. Ini mengubah array R menjadi sebuah set agar memudahkan pengecekan keberadaan elemen. Ini set remove target, ini menghapus elemen dari target set.
Lalu kita ada return transform, ini ngecek apakah target bisa dari penggabungan string-string lain dalam set. Lalu ada method transform. Ini mengecek apakah target dapat dibentuk dari kombinasi substring yang ada dalam set. Jadi substringnya itu maksudnya adalah mengambil beberapa bagian saja berdasarkan indeksnya, misalkan 4 substring 4,8 ini maksudnya mengambil huruf-huruf dari string ke-4 sampai ke-8 saja, jadi urget. Lalu di sini ada if set contains target return true. Jika target ada dalam set, maka bisa dibentuk sebagai fungsi dan mengembalikan true. Lalu ada looping melalui target. Ini untuk memotong target menjadi dua bagian, yaitu prefix dan suffix. Cek apakah prefix ada dalam set, dan jika ya, lakukan rekursi untuk mengecek apakah suffix juga bisa dibentuk. Lalu ada return false. Ini jika setelah semua kemungkinan dicek dan target tidak bisa dibentuk, fungsi akan mengembalikan fasenya. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.